Juara nanti lah juga penting main juga. Belum luar soalnya. Iyo, berarti dua mati beda kan. Enak itu awak cek kilo soal beda awak lagi bilang. Nyata tuh semua. Nah, awak ada beda kan. Karena kita belum
Assalamualaikum Bu Emma. Alia. Alia, Iya Bu. Bu Ramanya udah masuk. Belum Bu. Alia, suaranya nggak jelas ya. Iya Bu. Alia, suaranya nggak dengar Ibu. Iya Bu. Oke. Oke, kita tunggu Bu Rama ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Enggak. Abdesnya. Maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Oh iya, pas. Baik, Emma, Pak Hayul dari sudah hadir. Ya Bu, Yul di mana nih Yul? biasa Bu, nyari angin. Oh, sebentar ya. Baik, kita mulai aja Bu Emma. Yang hadir 12 kayaknya nih.
Silakan. Silakan dimulai. Iya. Masih webinar, Bema. Masih. Pakai 2 nih. Yang kedua ya. Ya. Baik, Alia ya. Iya, Bu. Alia. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk bisa bekerja aktivitas ya. Hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Akila. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu tim pembahas dan juga seluruh mahasiswa. Seminar proposal ini kita bagi beberapa sesi, yaitu penyampaian proposal, diskusi dan pembahasan, dan selanjutnya ada penilaian ya. Alia, siap ya? Iya, Bu. Alia, siap? Siap, Bu. Alia, sinyalnya gimana nih? Iya, Bu. Alia, Iya, Bu. sinyalnya putus. Enggak, udah. Ditumpah enggak ada. Iya, Bu. Alia mulai, Bu. Alia bisa jelas suara saya mendengarnya? Udah jelas, Bu. Nah, jelas ya? Iya, Bu. Karena kalau terputus-putus, tentunya seminar ini tidak bisa kita lanjutkan, ya. Iya, Jadi Bu. sinyal yang jelas itu harus bisa ya kita usahakan. Iya, Baik, Bu. udah bagus ya sinyalnya. Langsung saja saya persilakan Alia untuk menyampaikan masalah penelitiannya. Presentasinya udah ya? Udah, Siap Bu. ya? Iya, presentasinya silakan di apa? Ya, oke, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Musyirna Rahma Nasution, MSI, sebagai pembimbing saya. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Apoteker Emma Susanti, MFAM, sebagai pembahas 1 saya, dan Bapak Apoteker Hayul Fadli, MSI, sebagai pembahas 2 saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton seminar proposal saya. Baiklah, di sini saya mengangkat judul uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang marpuyan Rhodamnia cinerea Jack terhadap bakteri Salmonella typhi. Latar belakang saya mengangkat judul ini ialah penyakit diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama penyebab kesakitan dan kematian, terutama pada balita, menurut Ragil dan Dia 2017. Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan diare ialah bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi ini bersifat resisten terhadap beberapa antibiotik menurut Anita et al. 2014. Angka kematian akibat resistensi antimikroba sampai tahun 2014 sekitar 700.000 orang per tahun dari Kemenkes tahun 2017, sehingga perlu diupayakan suatu pengobatan alternatif antibakteri dari bahan alam. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional adalah tumbuhan marpuyan ini. Etnis Melayu dan Talang Mama yang berada di Provinsi Riau, Sumatera, menggunakan kulit batang marpuyan ini sebagai obat diare. Kulit batang marpuyan ini mengandung senyawa metabolit berupa saponin, flavonoid, dan tanin. Untuk hasil penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian Fitra tahun 2013, ekstrak etanol daun marpuyan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis pada konsentrasi 20% dengan diameter daya hambat 14,8 mm dan 13,3 mm. Sedangkan terhadap bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 20% dengan diameter daya hambat 11,6 mm.
Karena belum adanya pengujian untuk ekstrak etanol kulit batang marpuyan, maka saya tertarik untuk mengangkat judul ekstrak etanol kulit batang marpuyan ini untuk melihat aktivitas antibakterinya. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini, apakah ekstrak etanol kulit batang marpuyan Rhodamnia cinerea Jack dapat menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dengan menggunakan metode difusi agar. Lalu untuk tujuan penelitiannya untuk melihat aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol kulit batang marpuyan Rhodamnia cinerea Jack terhadap bakteri Salmonella typhi dengan menggunakan metode difusi agar. Manfaatnya diharapkan dapat menambah informasi bahwa ekstrak etanol kulit batang marpuyan memiliki aktivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dengan menggunakan metode difusi agar. Untuk klasifikasi dari marpuyan ini sendiri, untuk kingdomnya itu plante, terus divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, untuk bangsanya Myrtales, sukunya Myrtaceae, marganya Rhodamnia, spesiesnya Rhodamnia cinerea Jack, dan nama daerahnya biasa disebut marpuyan. Lalu masyarakat Desa Tanah Hitam, Kabupaten Bengkulu Utara, biasa menggunakan daun marpuyan ini sebagai obat diare atau sakit perut. Sedangkan untuk suku etnis anak dalam biasanya menggunakan kulit batang tumbuhan marpuyan untuk mengobati diare. Tumbuhan marpuyan ini memiliki beberapa nama daerah di Indonesia, yaitu Marpuyan, Andong, Kibesi, Merampuyan, Siri-Siri, Talinga, Merapin, dan Sekala. Nama lain untuk tumbuhan ini adalah Mempoyan Bukit, Mengkotan Pinang itu dari Malaysia, terus Taung Kamyaing dari Myanmar, Kitai P. Yaweng dari Thailand. Lalu untuk alat dan bahan yang akan digunakan terlampir, lalu rancangan penelitian. Untuk pengambilan sampel diambil di Jalan Garuda Sakti kilometer 13, Jalan Meranti, Kecamatan Tapung, Pekanbaru. Untuk identifikasi sampel kulit batang marpuyan ini diidentifikasi di Laboratorium Botani jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Untuk screening fitokimianya, bisa ekstrak ditambahkan Aquades dan kloroform 1:1, lalu dikocok perlahan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan air dan lapisan kloroform. Untuk lapisan air bisa digunakan untuk pengujian flavonoid, fenolik, dan saponin. Untuk pengujian flavonoid, lapisan air ditambah HCl pekat ditambah 0,2 mg logam Mg, lalu hasil positif bila timbulnya warna jingga, merah muda hingga merah. Lalu untuk fenolik, lapisan air ditambah dengan FeCl3 1%. Hasil positif bila bila timbulnya warna ungu hingga biru kehitaman. Lalu untuk saponin, lapisan air dikocok kuat hingga terbentuk busa. Lalu hasil positif bila busa tersebut bisa bertahan hingga 5 menit. Lalu untuk lapisan kloroform bisa digunakan untuk pengujian terpenoid dan steroid. Untuk pengujian terpenoid dan steroid ini, lapisan kloroform ditambah dengan 2 tetes reagen Lieberman Bochart. Untuk terpenoid hasil positif bila timbulnya warna merah, sedangkan steroid hasil positif bila timbulnya warna hijau hingga biru. Lalu untuk uji alkaloid ekstrak ditambahkan 10 ml kloroform dan 10 ml kloroform amoniak. Lalu digerus perlahan, disaring dan dipipet, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 1 ml asam sulfat 2N. Dikocok perlahan hingga terbentuk 2 lapisan.
lapisan atas dan lapisan kloroform. Yang diambil yaitu lapisan atasnya. Lapisan atas ditambah dengan 2 tetes preaksi Mayer. Hasil positif bila adanya endapan putih. Lalu untuk sterilisasi alat dan bahan. Untuk alat yang terbuat dari gelas disterilisasi dengan cara menyumbat mulut dari alat tersebut dengan kasa dan kapas. Lalu dibungkus menggunakan koran dan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu untuk bahan seperti media nutrien agar dan Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu disumbat mulut Erlenmeyer tersebut menggunakan kasa dan kapas, lalu dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu untuk jarum OC dan pinset dilakukan sterilisasi dengan cara pemijaran langsung. Setiap OC ataupun pinsetnya akan digunakan. Lalu untuk pembuatan media nutrien agar 5 gram nutrien agar ditambahkan 250 ml ditambah 250 ml Aquades. Lalu dipanaskan di atas hot plate hingga berwarna kuning bening. Setelah itu disumbat mulut Erlenmeyer tersebut menggunakan kasa dan kapas. Setelah itu disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu peremajaan bakteri. Untuk peremajaan bakteri, media nutrien agar yang telah dipanaskan didinginkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dimiringkan dan dibiarkan mengeras. Setelah mengeras, ditambahkan 1-2 OC bakteri dengan cara digoreskan. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu pembuatan suspensi bakteri. Ambil 3-4 OC mikroba uji yang telah diremajakan, lalu ditambahkan dengan NaCl fisiologis 0,9%, lalu dihomogenkan menggunakan vortex, dan setelah itu diukur transmitan 25% menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 580 nanometer. Setelah itu pembuatan larutan uji ekstrak etanol kulit batang marpuyan. Untuk sampelnya yaitu kulit batang marpuyan dibersihkan terlebih dahulu, lalu dikeringkan. Setelah itu dipotong kecil-kecil lalu dihaluskan. Setengah kilogram kulit batang marpuyan diekstrak dengan cara maserasi selama 3 hari menggunakan etanol, sambil diaduk secara berulang. Setelah itu disaring, ampasnya dimaserasi kembali dan dilakukan 3 kali pengulangan. Seluruh hasil maserasi tersebut dikentalkan menggunakan rotary evaporator hingga didapat ekstrak kental. Lalu penyiapan larutan uji. Untuk penyiapan larutan uji ditimbang 0,4 gram ekstrak, lalu dilarutkan menggunakan dilarutkan di dalam 1 ml DMSO. Setelah itu dibuat konsentrasi pengenceran 30%, 25%, 15%, 10%, dan 5%. Lalu pengujian aktivitas antibakteri dengan cara 300 mikroliter mikroba uji dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Lalu ditambahkan media nutrien agar, dihomogenkan lalu dibiarkan mengeras. Setelah itu dimasukkan cawan Petri yang telah diteteskan 10 mikroliter masing-masing konsentrasi dan DMSO sebagai kontrol negatif dan ciprofloxacin sebagai kontrol positifnya. Lalu untuk analisis data
diamati pertumbuhan bakteri dengan melihat daya hambat atau zona bening dari cawan Petri tersebut menggunakan jangka sorong. Sekian presentasi saya. Saya kembalikan kepada pembimbing saya, kepada Bu Musyirna. Saya persilahkan. Baik, Alia. Iya. Alia. Baik, Alia. Iya, Bu. Ada dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, baik. Terima kasih atas penyampaian proposalnya. Kita masuk sesi berikutnya, yaitu diskusi dan pertanyaan dari tim pembahas. Yang pertama, silakan Bu Emma. Bu Emma. Oke, makasih Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alia. Judulnya aktivitas antibakteri ekstrak etanol ya. Iya, Bu. Pertanyaannya, kenapa menggunakan ekstrak etanol kulit batang marpuyan? Karena Bu, sebelumnya sudah ada penelitian tentang ekstrak etanol dari daunnya, Bu. Jadi dari daunnya ini mendapatkan hasil diameter daya hambat yang lemah terhadap bakteri gram negatif. Jadi Alia ingin mencoba meneliti ke ekstrak etanol kulit batangnya, Bu. Oke, kemudian ini kan batangnya yang diambil ya. Iya, Bu. Alia itu mengambilnya udah bentuk ekstrak jadi atau harus mengekstraksi lagi? Mengekstraksi, Bu. Alia buat ekstraknya. Mau bikin ekstrak lagi? Itu bukannya butuh waktu yang lama ya? Iya, Bu. Mungkin saran Ibu kalau memang dioptimalkan waktunya ya, karena ini masalah COVID, sehingga kita bisa bekerja dalam waktu yang lebih efisien. Iya, Bu. Ya. Oke, kemudian untuk latar belakang, ini menggunakan Salmonella typhi saja ya? Iya, Bu. Nah, kenapa pakai Salmonella typhi saja? Kenapa nggak gunakan bakteri yang lain, gram positif sama gram negatif? Karena Bu, untuk kulit batang ini sendiri biasanya digunakan untuk sebagai obat diare, Bu. Makanya Alia ngambilnya cuma Salmonella typhi karena Salmonella typhi adalah salah satu bakteri yang dapat menyebabkan diare, Bu. Oke, jadi hanya satu ya? Iya, Bu. Oke, nah untuk penulisan ini masih ada ya untuk apa namanya, nama latinnya masih ada. Kemudian penulisan di daftar gambar, daftar lampiran itu lagi tata letaknya ya. Iya, Bu. Kalimatnya tidak mencapai halaman, ya. Iya, Bu. Kemudian ini hasil penelitian, ada beberapa penelitian ya, hasil penelitian Fitra, Susanti, ya. Ini katanya kategorinya lemah, ya. Iya, Bu. Nah, karena Susanti juga 20 juga kategorinya Lemah, Bu. sedang ya. Di Susanti untuk bakteri gram negatifnya nggak ada dapatnya, Bu. Tidak memiliki daya hambat. Memiliki daya hambat. Iya. Oke, nah ini kan konsentrasinya berbeda-beda nih. Kalau pada Fitra konsentrasinya 20%. Iya, Bu. Ya, 20. Nah, Alia bikin konsentrasi berapa? Alia bikin konsentrasinya 5, 10, 15, 25, 30. Nah, kenapa pemakai konsentrasi itu? Kenapa nggak dilanjutkan saja penelitian si Fitra sama Susanti? Kan 20% itu, kalau yang
Susanti itu sampai 85%. Nah, ini kenapa balik lagi turun mundur ke bawah? Karena Alia acuannya ke yang punyanya Fitra, Bu, di 20, karena di 20% untuk yang bakteri gram negatifnya lemah, makanya Alia coba naikkan sampai 30%. Oh gitu. Iya, Bu. Oke, jadi nanti bisa saja hasilnya lebih lemah daripada hasil punya Fitra kan? Ya, Kenapa, bisa Bu? saja, bisa saja hasilnya lebih kecil daripada yang punya Fitra. Ya, karena kan lebih kecil konsentrasi yang dia buat tadi kan? Enggak, Bu, yang punya Alia lebih tinggi daripada punya Fitra, Bu. Fitra tadi kan dari 20%, Alia mulai tadi dari 5%. Bukan, Bu, yang Fitra mulainya dari 0,001%, Bu, tapi di sini yang Alia masukkan yang konsentrasi tertingginya, Bu. Kenapa nggak dimasukkan situ tadi? Hanya hasil yang tertinggi saja. Iya, Bu. Oh gitu. Oh iyalah. Oke. Berarti Alia melanjutkan ya. Iya, Bu. Melanjutkan dengan bakteri yang berbeda. Ya. Iya, Nah, metode yang digunakan apa metodenya? difusi agar, Bu. Fusi agar. Oke. Gimana metode difusi agar itu gimana caranya? Metode difusi agar tuh menggunakan media nutrien agar, Bu. Apa? Menggunakan media padat, Bu, yaitu media nutrien agar. Lalu dicampurkan dengan bakteri mikroba ujinya. Terus dihomogenkan, dibiarkan mengeras, lalu Ale menggunakan kertas cakram steril dengan diteteskan 10 mikroliter masing-masing konsentrasi dan DMSO sebagai kontrol negatif, ciprofloxacin sebagai kontrol positifnya, Bu. Lalu diukur daya hambat dari masing-masing konsentrasi dan kontrol positif dan kontrol negatifnya, Bu. Oke, untuk Cipro ada dibuatkan dalam apanya? Dalam daftar pustakanya? Apa, Bu? Untuk Cipro ada dibuatkan dalam daftar pustakanya? Apanya tuh, Bu? Ya, literaturnya Cipro itu apa kerjanya? Gimana strukturnya? Ada? Ada, Bu. Berapa? Oh ya, ada. Oke. Salah. Ya. Sebentar ya. Karena Kemana Bu Emal ya? Ada yang datang kayaknya, Bu. Makanya Jadi gimana? Lanjut Pak Ayul. Tunggu sebentar ya. Ada tamu. Iya, ada tetangga. Oke, lanjut ya. Oke. ya, Lagi sibuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk penulisan pada bab 2, itu kan daftar pustaka ya. Iya, Bu. Nah, untuk nama latihan juga masih ada di judul ya. Kemudian pada sokletasi digesti. Nah, ini pada halaman 8. Digesti ini hanya satu kalimat saja. Iya, Bu. Kita tambahkan lagi apa sih digesti, gimana caranya ya. Ini hanya satu kalimat, satu paragraf. Ya. Iya, Bu. Nah, kemudian untuk bab 3 itu kan Bu sebenarnya bukan pelaksanaan penelitian. Itu kan biasanya metodologi penelitian kan? Iya, Bu. Nah, metodologi penelitian ya. Iya, Bu. Kemudian untuk
Sampelnya diambil di Jalan Garuda Sakti. Iya, Bu. Ya, ini di rumah di tempat siapa ini? Eh, ada teman punya ladang itu, Bu. Punya ladang. Iya, tapi nggak yang di ladangnya dia, Bu. Cuman di sekitar situ ada marpuyannya, Bu. Oh, apa tuh marpuyan itu tumbuhan kan, bukan tanaman kan? Iya, tumbuhan, Bu. Tumbuhan kan? Iya, Bu. Iya, berarti dia kan tumbuh sendiri, bukan ditanam kan? Iya, Bu. Oke, nah cara mengekstraksinya nanti mungkin Pak Hayul ya. Nah Iya, sekarang sampelnya sudah dapat ekstraknya. Nah itu diuji nggak organoleptisnya? eh, Bau, warna, kekentalannya, diuji nggak organoleptisnya? Diuji nggak? di enggak, yang diuji cuma screeningnya aja, Bu. Screeningnya aja. Iya. Nanti Ibu gini, sama nggak ekstrak yang Alia dapat dengan ekstrak yang Fitra dapat atau yang Susanti dapat? Warnanya gitu, kira sama nggak? Mungkin kalau boleh, ditengok juga lah pemberiannya ya, warna, baunya gimana ya, kalau boleh ya, usulkannya. Iya, Bu. Kemudian untuk pembuatan media, ini diambil 5 gram saja ya? Iya, Bu. Kenapa 5 gram saja? Karena Ale udah nanya kalau yang di lab yang ada kemasannya 1 liter 20 gram, Bu. Makanya yang Ale ambil 5 gram, makanya dia yang ditimbang 5 gram dilarutkan dengan Aquades 250 mili, Bu. Pengulangannya berapa kali? Pengulangannya Alia butuh berapa mili media ini? kurang lebih untuk 3 satuan, Bu. 30, kurang lebih 60 mili 3 kali pengulangan, Bu. 60 mili 3 kali pengulangan, berarti 240. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Pengulangannya kan 3 kali. Iya. Bakterinya 1. Iya, Bu. Iya. Banyak sih 1. Banyak sekali sisanya nanti tuh. Untuk peremajaan berapa tabung? Peremajaan 1. 1. Oh, kalau nanti misalnya gagal diulang lagi gitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya gagal 2 kali gitu diulang lagi gitu ya? Oh ya lah, nggak apa lah, banyak ya. Oke. Identifikasi sampelnya, mengambil identifikasi yang peneliti terdahulu atau yang diulang lagi? Identifikasi ulang, Bu. Diulang. Kenapa diulang lagi? Karena kan yang punyanya kita ini udah dari 2013, jadi Ale coba identifikasi ulang, Bu. Tempat ngambilnya sama nggak? Beda juga, Bu. Beda juga. Iya. Oke. Kemudian untuk sterilisasi, ini sama ya. Untuk sterilisasi ini kan ada 2 media alat yang dipakai, instrumennya ada autoclave sama ada oven. Ya. Nah, untuk autoclave itu udah dibuatkan tekanannya, oke. Nah, apa saja alat-alat yang masuk dalam oven? Alat-alat yang masuk ke dalam oven itu alat-alat yang terbuat dari gelas, Bu, kayak cawan Petri, beker gelas, tabung reaksi, batang pengaduk. Kalau yang dalam autoclave? Autoclave seperti bahan-bahan, Bu, media nutrien agarnya, terus aquadesnya, Bu. Oke, sekarang gimana cara membuat larutan ujinya? Membuat larutan ujinya, maksudnya yang konsentrasinya ya, Bu? Ya, untuk membuat konsentrasinya, larutan ujinya berapa larutan induknya berapa? Larutan induknya dia ambil 40%, berarti yang Ale timbang 0,4 gram, lalu Ale larutkan dalam 1 mili DMSO.
Terus baru Alia encerkan menjadi 30%, 25%, 15%, 10%, dan 5%, Bu. Oke. Bagaimana cara mengambil pengenceran dari 40% ke 30%? Dari 40% ke 30% menggunakan rumus V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2, dan Alia dapat dari 40 ke 40 menjadi 30%, 0,75 mili, Bu. 70 mili. Dari 25 ke 10 bisa nggak? Alia ngambilnya dari 15 atau dari 25 atau dari 40 semua? Enggak, Bu. Dari yang 25 diambil dari yang 30, terus yang 15 diambil dari 25 gitu, Bu. Berarti pengenceran bertingkat ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian kontrol positifnya ciprofloxacin ya. Iya, Bu. 5 mikrogram per dis. Ini udah dapat 5 mikrogram. Udah, Bu. Jadi ada dua sediaan ini, artinya ada 2 dis kan? Iya, Bu, 5 sama 10. Ya, kenapa ngambil yang 10? Karena kalau misalnya yang 10 ditakutkan mengganggu yang konsentrasi lain, Bu. Karena kan diameter daya hambatnya pasti lebih besar daripada yang 5 mikrogram, Bu. Yang 5 kemarin berapa? Yang 5 Alia ada dapat di jurnal yang untuk ke bakteri Salmonella typhi 20-an gitu, Bu, 20-an milimeter. 20. Iya, Kalau Bu. yang 10 udah pernah coba belum? Belum sih, Bu. Belum. Belum, Bu. Karena volume sampelnya kan tadi 10 mikroliter. Iya, Bu. Dan siklonya 5 mikrogram per dis. Iya, Yang Bu. nanti dicek lagi lah ya. Iya, Bu. Oke, kemudian cawan Petrinya, nah kemudian sampelnya digunakan DMSO ya. Iya, Bu. Kenapa menggunakan DMSO? Karena DMSO merupakan pelarut yang dapat melarutkan senyawa polar dan non-polar, Bu. DMSO dapat melarutkan senyawa polar dan non-polar. Ya, Bu. Kalau pakai NaCl saja gimana? Pakai NaCl. Apa? NaCl. Kalau kita pakai NaCl saja gimana? Boleh nggak? Kurang tahu, Bu. Soalnya Ale tahu kalau misalnya ekstrak rata-rata pakai DMSO untuk pelarutnya, Bu. Pakai Aquades saja boleh nggak? Kan Alia extra etanol kan? Iya, Bu. Nah, kalau pakai Aquades dia misalnya nih larut nggak dia? Kalau misalnya Aquades larut. Larut. Kalau pakai etanol larut nggak dia? Apanya, Bu? Ekstrak etanol dipakai pelarutnya etanol juga, Bu? Iya, larut nggak? Larut sih, Bu, cuman kan sebelumnya sudah ada pemisahan menggunakan Rotary, Bu, memisahkan pelarut etanolnya dari ekstraknya. Ya, sekarang misalnya kita pakai nih etanol, habis itu kita pakai lagi kontrol negatifnya etanol, gimana? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Oke, kemudian untuk cara meneteskan ke cakram bagaimana? Menggunakan pipet mikro, Bu. Mikro. Gimana caranya? Ada apa? Ada ininya, Bu. Kayak apa? Setelan gitu, terus dibuat jadi 10 mikroliter, lalu dipencet, terus dimasukkan ke dalam ekstraknya, terus ditarik, habis itu baru diteteskan ke ini, ke kertas cakramnya. Ke cakramnya. Ke cakramnya ditaruh di mana? Dipegang pakai pinset, Bu.
Pegang yang sudah kepinset. Kalau iya, jatuh nanti gimana? nggak bisa digunain lagi, Bu. Nah, itu ulang lagi ya. Iya, Bu. Udah responsif belum dengan Kak Jasma? Belum. Belum. Oh, nanti ada caranya ya. Kita jadi cakramnya semua ditaruh dalam cawan Petri, nanti tinggal diteteskan, baru nanti dipindahkan ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian untuk analisa data, apa saja analisa datanya? Analisa datanya Hmm. menghitung rata-rata dari diameter daya hambatnya. Menghitung rata-rata diameter. Terus dia pakai standar deviasi nggak? Apa? Pakai standar deviasi nggak? Pakai, Bu. Pakai. Gimana cara mencari standar deviasi? Menggunakan Excel, Bu, terus rumusnya sama dengan STD, terus dimasukkan angka-angka diameter daya hambatnya, Bu. Ya, terus kalau standar deviasinya besar, diulang lagi nggak kerjanya? Standar deviasinya besar. Iya, Bu. Hah? Iya. Diulang lagi ya, kalau standar deviasinya misalnya 1, 2, misalnya gitu ya. Iya, Bu. Diulang lagi ya. Iya, Bu. Ya, ini ada janji ya. Janji ulang lagi kan? Ya, standar deviasinya terlalu lebar gitu kan. Iya, Berarti Bu. kerja kamu kurang bagus. Ya, kurang teliti, kurang hati-hati. Ya. Iya, Bu. Oke, ini kulit batangnya udah kering ya, yang Alia dapat udah kering. Iya, Bu. Udah kering betul. Ini ngeringkannya di mana? Di rumah, Bu, dikering anginkan gitu, tapi nggak Ini ditaruh di kerja. rumah, Bu. Terus untuk menghancurkannya nanti gimana? Pakai blender, pakai grinder, pakai apa? Atau dipukul aja? Pertama dipotong kecil-kecil dulu, Bu, habis itu baru di blender. Di blender bisa, nggak patah tuh. Blendernya nggak patah. Dipotong kecil-kecil gitu, Bu. Oke, yalah. Oke, untuk cara kerja nanti akan bekerja steril mungkin ya, maksud Ibu di labor karena kita wabah ini saudara harus menggunakan semua APD dengan lengkap ya, dan selalu menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Ya, mungkin itu aja Bu Rama, terima kasih. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Emma. Baik, selanjutnya silakan Pak Hayu. Oke, terima kasih Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alia ya tentang uji aktivitas antibakteri ya. Iya, Pak. Salmonella typhi. Ya. Apa, Pak? E. coli. Bakterinya apa? Salmonella, Pak. Iya. Salmonella. Yang apa nanti itu? Kenapa kalau judulnya ini nggak kita simpelkan saja? Karena cuma satu bakteri kan? Iya, Pak. Kan? Nampak Ustaz saya? Apa? Nampak, Pak. Ya. Mungkin di aktivitas antibakteri kan? Iya, Pak. Mungkin kita... Ini kenapa pakai ekstrak etanol nih? Kenapa nggak ekstrak yang lain? Karena sebelumnya udah ada yang meneliti ekstrak etanol daun, Pak. Makanya Alia tertarik untuk mencoba ke yang kulit batangnya, Pak. Sama-sama ekstrak etanol. Ekstrak etanol. Ya, Iya, bagus Pak. yang lain, yang sebelum tuh. Kalau yang ekstrak etanol kulit batang belum pernah ada yang meneliti, Pak. Belum pernah, udah banyak nak. Apa, Pak? Sudah banyak. Enggak, Pak. Ale udah coba cari, belum ada yang untuk yang antibakteri ekstrak etanol yang kulit batangnya, Pak. Yang udah ada ekstrak etanol daun. Yang keywordnya bahasa Indonesia mungkin ya. Oke.
Oh, untuk antibakteri ini yang digunakan ekstrak etanol. Iya, Pak. Nggak mahal etanol sekarang nih. Mahal, Pak. Mahal kan? Iya, Pak. Apa nggak pakai metanol aja? Eh, Lebih murah. iya sih, Pak. Ngapa nggak pakai metanol aja? Karena ya tadi, Pak, karena udah ada sebelumnya yang pakai ekstrak etanol daun, makanya Le tertarik ke ekstrak etanol juga, tapi ke kulit batangnya, Pak. Nah, nggak pakai metanol ya? Enggak. Enggak, Ya, Pak. itu jawabannya ya. Carilah jawaban yang lainnya. Oke. Kulit batang tadi kan pakai ada lampirannya ya. Kulit batang dari marpuyan tuh. Iya, Pak. Saya lihatnya kayak kulit kayu manis kayaknya. Hmm, Apa enggak. manfaat apa manfaat dari kulit batang tuh ditampilkan di eh, proposal nih? Eh, Yang ini. gambar dari sampelnya, Pak. Iya. Nah, sama kulit batang yang lain kayak gini modelnya semua ya. Tapi itu asli Alemoto, Pak. Hah? Asli Iya, sendiri. sama dengan kulit batang yang lain. Saya ambil kulit batang mangga kayak gini juga modelnya. Terus apa yang membedakannya? Eh, Sekarang ini ada pohonnya dipotong. Pohonnya dipotong. Nah, apa beda ini? Kalau kulit batang kayak gini nih, nggak Pak. ada nggak ada manfaatnya rasanya kan? Difoto seperti ini. Sama semua kulit batang sama yang lain kan? Ah, foto kanlah pohonnya kan, baru orang tahu bedanya. Oh, ini pohonnya. Gampang orang nyari kulit batang lagi kan? Iya, Pak. Kalau kayak gini nih kayak kulit batang kayu manis, kayak kulit batang mangga, ya, ketapang, sama modelnya kalau dari keringan semua kan. Iya, Pak. Kecuali dia warnanya berwarna merah kan, nah, itu bisa lah. Tambahkan foto pohonnya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, tadi ada satu lagi yang menarik nih. Oh, nih. Fase, nampak apanya? Nampak, Pak. Kurva fase pertumbuhan bakterinya. Iya, Pak. Fase lak dulu kan? Iya, Pak. Habis itu apa? Fase log. Nah, fase pertumbuhan bakteri. Fase log, Pak. Fase lak. Habis itu? Fase log. Nah, terus? Fase stasioner sama kematian. Satu fase lagi tak ada. Yang ada dapat di buku 4, Pak. Ah, fase apa lagi? Fase log. Fase Fase apa log, lagi? fase log, fase stasioner sama fase kematian, Pak. Tapi 4, kok 3 baru jawabnya? 4, Pak. Fase lag, fase Nah, log, fase stasioner sama kematian. ini eksponensialnya apa siapa? Yang Alia gambar nih. Fase eksponensial tuh fase log, Pak. Maksudnya Nah, eksponensial tuh bisa disebut juga fase log. nah, terus kenapa putus-putus gambarnya nih? Apa yang dilakukannya bakteri tersebut kok bisa putus-putus garisnya nih? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Harusnya gimana? Lurus lanjut, Pak. Lanjut kan? Iya, Pak. Ini salah kayak gini nih ya. Iya, Pak. Oke. Ini Salmonella enterica nih. Siapa pula nih spesiesnya? Salmonella typhi. Spesiesnya adalah Salmonella enterica. Enterica ini apa pula nih? Enterica tuh Nah, siapa nih? Asal tulis saja nih kayaknya. Tak paham. Pak.
Nah, nama lainnya atau memang spesies yang berbeda? Nama lainnya, Pak. Oh ya, serius nih. Main tebak-tebak nama itu. Penuh keraguan-raguan menjawabnya. Nama lain, Pak. Ya, Iya, balik lagi ya. iya, Pak. Oke. Menggunakan Cipro ya. Iya, Pak. Kenapa gunakan Cipro? Maksudnya, Pak? Ya, Kak, kenapa menggunakan Cipro? Bakterinya bakteri apa nih? Gram positif, negatif? Negatif, Pak. Negatif. Cipro apa sifatnya? Apa, Pak? Broad spektrum atau sempit? Luas, Pak. Luas. Kenapa nggak pakai yang sama-sama spektrum negatif? Kan Maksudnya, cuma Pak? satu bakteri. Iya. Kenapa nggak yang spesifik aja untuk gram negatif? Untuk pembandingnya. Kecuali kalau Alia menggunakan yang antibakteri untuk ujinya yang positif dan negatif. Hmm. Karena mudah didapatkan. Ya, salah satunya itu, Pak. Terus, Nggak spesifik dia kan untuk bakteri negatif kan, gram iya, Pak. negatif. Nah, coba pikirkan lagi ya. Iya, Mau Pak. pakai Cipro atau yang pakai yang lain. Ya. Iya, Pak. Ya, untuk antibakterinya ya, untuk kontrol positifnya ya. Iya, Pak. Habis itu laksananya sampai bulan Agustus ya. Insya Allah, Pak. Dan sampai mana kerjanya? Bulan Agustus selesai, Pak. Sampai mana kerjanya? Belum sih, Pak. Belum apa? Hah? Ekstrak udah dapat? Buat, Pak. Ya, buat tuh maksudnya udah dapat. Belum. Udah dikerjakan. Belum. Belum. Berapa kilo sampelnya? Yang keringnya belum ada timbang sih, Pak. Belum timbang. Belum, Pak. Kira-kira rencananya berapa kilo? Untuk ekstraknya ada pakai 1/2 kilo, Pak. Ekstraknya pakai 1/2 kilo yang udah jadi. Apa, Pak? Ya. Berapa sampelnya kira-kira? Ini udah mau penelitian nih, jumlah sampelnya belum tahu. Iya, sampelnya yang ada pakai kulitnya sebanyak 1/2 kilo, Pak. Yang kering, yang basah yang kering. Yang kering, Pak. Yang kering banyak kali 1/2 kilo. Ngapa nggak sedikit aja masukkan ke air Lemayer? Ya, mau untuk isolasi nih rencananya, enggak kan? Enggak, Pak. Nah, banyak kali sampelnya, lama pula tamat sama rotarinya nanti kan, antri pula rotarinya. Ya, Iya, Pak. dilakukan berapa kali pengulangan 3, Pak. rendamannya? Iya, Pak. Oke, jadi senyawa yang didapatkan nanti senyawa apa tuh kira-kira? Hah? Yang uji yang positif antibakteri nanti yang bisa memberikan efek antibakteri. Yang diharapkan saponin, flavonoid, Pak. Flavonoid, Iya, Pak. terpenoid sama steroid dapat nggak nanti di etanol tuh? Kenapa, Pak? Steroid sama terpenoid ada nggak di ekstraknya itu nanti? Terpenoid. Kalau dari literatur untuk yang kulit batangnya nggak ada terpenoidnya, Pak. Yang ada apa aja? Yang ada saponin, flavonoid, sama tanin. Ya. Oh, sama tanin. Ya, Fenolik nggak ada? Fenolik, enggak, Pak. Oh, enggak, tanin itu kan fenolik.
Mano lah Lia belajar ini. Iya, Pak. Tawa kawannya di belakang tuh ya. Siapa kawan yang ketahuan tuh? Enggak ada, Pak. Ada Oh, sendiri, nggak ada. Pak. Kira ada suara kawan yang ketawa tadi saya dengar. Enggak, itu Alia, Pak. Ya, Iya, Pak. jadi diharapkan yang sebagai antibakterinya yang saponin. Saponin sama flavonoid. Iya, Pak. Saponin, flavonoid. Sejak kapan saponin bisa sebagai antibakteri? Kalau dari literatur yang ada baca, saponin bisa menjadi antibakteri. Iya, sebagai antibakteri saponin. Bukan senyawa yang fenolik, Kenapa, Pak? bukan fenoliknya. Enggak. Nih, kurang apa Alia nih kayaknya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti kalau menurut saya sedikit aja sih kalau apa memang mau ekstrak ya dalam air aja cukup ya. Jadi nggak terlalu banyak nanti rotarinya. Cepat pula tamat nanti kan. Iya, Pak. Lama-lama. Yang dipakai berapa mili nanti ekstraknya? Yang dipakai ekstraknya 0,4 gram yang diambil, Pak. 0,4 gram untuk apa aja tuh? 100 mili itu. Kenapa, Pak? Untuk apa aja yang 400 miligram tuh ekstraknya? Untuk pengujian antibakterinya, Pak. Ya banyak kali. Ya. Cari lagi nanti ya. Iya, Oke. Pak. Ada menggunakan oven sama inkubator. Iya, Ya. Pak. Apa beda gunanya tuh? Oven antara oven sama inkubator? Kalau oven inkubasi alat-alatnya, Pak. Kalau misalnya inkubator untuk menginkubasi cawan beti yang udah berisi yang pengujiannya sama untuk pembacaan bakterinya, Pak. Ya, itu gunanya. Iya, Pak. Oke. Kata cakram steril berapa gunanya? Cakram steril Apa gunanya? Kata cakram steril. untuk mendukung zat antimikrobanya, Pak, karena kan ditetesin konsentrasi sama kontrol negatifnya ke kertas cakram. Karena ya. Ya. Iya, Pak. Ya tuh. Iya, Pak. Kertas cakram steril. Nah, oke, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Pakai norit juga nih. Pakai, Pak, di Untuk apa gunanya? guna norit. Nah, cari catatan dulu. Guna norit untuk menarik pigmen warnanya, Pak, agar mudah diidentifikasi. Ya. Iya, Pak. Oke. Jadi diambil sampel di Jalan Garuda Sakti kilometer 13 ya. Pak. Dan Jalan Meranti, 2 jalan nih. Jalan Meranti itu di Jalan Garuda Sakti, Pak. Jadi ke Jalan Garuda Sakti masuk lagi ke Jalan Meranti. Jangan kayak gitu bikinnya ya. Jalan Meranti. Ya. Iya, Pak. Ya.
Pekanbaru Tapung berarti itu kan. Kilometer 13 ya. Iya, Pak. 2 kali jalan nih. Kecamatan Tapung, kabupaten apa dia tuh? Kota Pekanbaru? Ya, Kota Pekanbaru, Pak. Wah, Tapung Kota Pekanbaru. Ah, Bukan. Tapung Kota Pekanbaru. Ya, Iya, ngamuk orang Tapung nanti. Ya, iya, Pak. ya, Tapung tuh Pekanbaru tuh. Enggak. Pak. Di mana tuh? Kabupaten apa dia? Kampar, Pak. Nah, Kampar ya. Iya, Pak. Oke, itu harus diperhatikan ya. Iya, Pak. Oke, sampai digunakan 1 kilo ya. Iya, Pak. Untuk maserasinya belum jelas kan berapa yang digunakan ya. Iya, Jadi Pak. tolong oke, coba lihat di screen saya nih ya. Iya, Pak. Coba kita perhatikan. Ya, kulit batang merpuyan yang akan dijadikan sampel dibersihkan, lalu dipotong kecil-kecil dan dikeringkan ya. Iya, Pak. Kemudian masing-masing ditimbang setengah kilo. Masing-masing ini yang mana? Iya, salah tulis, Pak. Oh, tulis. Copy paste Enggak. namanya ini. Ya. Enggak, Pak. Ya, tolong perhatikan lagi ya. Iya, Pak. Jadi direndamnya selama berapa nih? Selama 3 hari, Pak. Tapi Selama 3. Ah, tapi apa? sampai 3 hari, Pak. 3 hari? Saya bacanya 2 hari nih. Ah, Coba nih bacanya. Biarkan di tempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari. itu hasil. Apa tujuannya didiamkan nih hasilnya nih selama 2 hari? Habis disalin, dibiarkan dia 2 hari. Untuk apa manfaatnya itu? Apa dia? Jelas-jelas kalau kerjanya sesat besoknya. Iya, Pak. Nah, mungkin bikin metode baru kali ya nih kan. Udah rendam 3 hari, dibiarkan terlindung dari cahaya 2 hari, ya baru dilakukan rotary evaporator. Ya, Kayaknya terbalik lah, Pak. oh terbalik. Nah, cross check lagi ya, gimana bagusnya ya. Pak. Oke. Oke. Jadi konsentrasinya nanti 30, 25, 15, 10 sama 5, Pak. 5. Ya. Iya, Berapa Pak. kali pengulangan? 3, Pak. Oke, kontrol negatifnya apa? DMSO, Pak. Kenapa nggak pakai etanol? Orang pakai DMSO, kita pakai DMSO juga. Bukan, Ya. Pak. Terus? Cuman di literatur rata-rata yang Ale baca kalau untuk ekstrak kontrol negatifnya DMSO, Pak. Iya, apa alasan orang tuh literaturnya pakai DMSO? Nggak dibaca. Kalau yang Ale baca karena DMSO tuh bersifat netral, Pak. Terus dia nggak menyebabkan nggak mempunyai aktivitas antibakteri, Pak. Kalau etanol tuh? Kalau etanol Apa ya? Bapak tukang bisikan dulu. nggak ada, Pak. Kalau etanol nggak bisa. Gitu. Bisa, Pak. DMSO. Oke. Jadi dibuat 3, berapa konsentrasi? 5? 5, Pak. 5. Kontrol positif tadi Cipro. Iya, Pak. Yang diharapkan mana bagus nanti?
diameter hambatnya? Lebih besar dari si Pro atau lebih kecil dari si Pro? Lebih kecil, Pak. Oh, lebih kecil diameternya dari si Pro. Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil ya, woi, ya kan? Enggak, Pak. Lebih besar, Pak. Ah, masa? Serius? Tapi kan sih. Ah, serius mau lebih besar? Nah, Amalia berarti ini. Pantasan hasil ujian negatif apa terus nanti kan? Pengennya lebih kecil. Iya, Enggak, Pak. semuanya lebih Besar. lebih besar. Kalau hasilnya nanti negatif, nggak ada hasil, nggak ada diameter hambat. Kemana tuh? Nggak tamat lah ya. Ah, Kalau hasilnya negatif, nggak ada aktivitas. dicoba diulang lagi, Pak. Ah, dicoba ulang lagi. Berapa kali ulangnya? Sampai dia positif, ada hasil. Kalau memang nggak ada hasil juga, Hmm. Nggak tamat dia dengan kerja ini. Nggak tamat-tamat kayak gini nih besok nih. Kalau hasilnya negatif. Nggak. Ya lah ya, pelajari nanti ya. ya, Nanti Pak. gara-gara hasilnya negatif nggak tamat-tamat pula. Ya. Lagi tuh, Pak. Hah? Diulang-ulang kerjanya sampai dia positif. Nah, tahu pula kita lagi kan. Iya, Pak. Harapannya kan hasilnya bagus kan. Kalau negatif ya laporkan aja ya. Iya, Pak. Oke. Tolong dipelajari lagi ya tentang yang cara ekstraksi tadi. Cukup rasanya Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayul. Baik, Akila ya. Alia, Bu. Ya. Namanya Alia Akila panggilannya? Alia, Bu. Alia. Jadi kan tidak salah juga Akila, nak. Baik, jadi sudah dua penanya ya yang mengomentari kualitas proposal saudara. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, penilaian. Kepada mahasiswa yang hadir di link ini, silakan keluar dulu, kita akan lakukan penilaian. Alia, nanti sekitar 1 atau 2 menit balik lagi ya. Iya, Bu. Iya, oke. Silakan live dulu. Terima kasih. Iya, Bu. Ayo nilainya di WA ya, yuk. Iya, Bu. Udah ya, Bu? Di WA, Bu. Udah ya, belum terima Ibu ya. Masuk ya? Nggak masuk ya, Bu. 76, Bu. Ya. Oh iya, ada masuk ya. Bu. Pakai wifi lama, ganti pakai data kita lagi. Oke, berarti lulus ya. Ya, Bu. Bu M. Ya, oke. Ada yang beli itu depan. Sibuk oleh. Beli dulu. Ya. Bukan ini coba WM. Ya. Bu M makin sibuk lama kadai. Dinda ikut orang di buku. Lanjut. Nilai udah ya. Udah siap dah, nilai udah. Oke.
Nak gadis ogah-ogahan nih jago. Oh. Biasalah. Lagi pengen main. Udah siap webinar ya? Nah, yang Cela itu lah siap. Apa tuh? Yang siliko tuh. Lah, tapi itulah putih nyambung. Bagus ini siliko tuh Kak. Ini dari ITB. Ini ada juga yang siliko tadi kan, satu. Objek terakhir, pemateri terakhir ada yang siliko satu. Iya, dia yang siliko yang imunomodulator kan? Ya, tema ada konser lagi kan ada seminar kan? Dia ada link YouTube-nya, bisa diulang kan? Oh, nanti kalau ada bagi-bagi linknya. Ya, Beko dibagi. Jadi kalau ada kendala, Beko tinggal dihubungi Kakak. Ya, oke. Nah, udah masuk jadi belum? Belum masuk. Tema masih pakai virtual background nggak? Apa tuh? Background Kema masih pakai virtual nggak? Enggak ya? Aman ada buat doh. Kayak mana ada menengok virtual dah? Oh, berarti tadi waktu ketemu waktu di sana tuh, waktu di Zoom tadi. Kakak kan masuk di Zoom, Ama nggak bisa masuk di Zoom. Oh iya, Kema pakai virtual tadi waktu di Zoom. Nggak berhasil tuh. Disuruh. Banyak anaknya kok. Ama tadi kakak bilang ke panitia kan dikasihnya aja link YouTube. Ama nggak bisa masuk ke Zoom. Nah tuh. Masuk aja ke YouTube Bu katanya. Di situ juga nanti kita kirimkan info-info. Oh gitu. Iyalah. Oke. Alia udah balik lagi ya. Ya Bu. Ya baik Alia, kita akan menyampaikan hasil seminar proposal saudara hari ini ya. Secara keseluruhan kita simpulkan bahwa saudara bisa lanjut ke tahap berikutnya penelitian. Namun demikian tentunya ada beberapa pemahaman yang harus saudara tingkatkan lagi, baik dari segi metodologi, analisa, dan juga prosedurnya ya. Dan juga revisi-revisi proposal yang disampaikan tentunya diperhatikan untuk perbaikan laporan hasilnya nanti ya. Selamat atas prestasi saudara hari ini, semoga kedepannya lebih baik. Penelitiannya Allah mudahkan dan hasilnya sesuai hipotesis ya. Ya, amin. Makasih Bu. Amin. Oke, terima kasih Pak Hayul, Bu Emma. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Nggak ada, cuman nanti bekerja di labor hati-hati saja, karena kan kita kondisinya sekarang lagi pandemi. Iya Bu. Ya, jadi harus hati-hati dan ikuti instruksi dan arahan ya. Insya Allah cepat selesai. Tapi kalau tidak mengikuti alias madar, ya lama selesai. Iya. Ya. Terus catatan juga dari saya ya, karena nih COVID kayak gini, saudara nanti untuk maserasi jumlahnya jangan terlalu banyak, jangan sampai kiloan, karena kita cuma nguji satu bakteri. Ya, buat beberapa gram saja, 250 gram cukuplah untuk uji, dapat ekstra sekian gram kan lumayan, nggak usah banyak-banyak ya. Ya, karena kalau banyak tuh butuh waktu lama pula kamu, ya. Iya, di elemen itu. Sedikit aja, karena kamu juga D3, butuhnya juga sedikit, parameter sedikit, ya. Iya, Bu. Demikian saja, terima kasih atas masukannya, lebih dan kurang mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma, Pak Ayu. Ya, sama-sama Bu Rama. Selamat Alia, sukses ya. Bu. Ya.